kurangnya kalau komplek tol nak Iya. dari Pangkan itu dulu itu baru bisa. Iya. Sama Pangkan lebih sedikit. Iya. Aja. Iya. Di Gunung dulu itu dulu lebih itu baru pada sikit. Lebih sikit baru. Iya. Baru kau putih. Kau malam pera cuma kau putih. Dia nanti tidak selesai. Iya. Tapi dia orang gunung kan pernah panjang. Selesai. Iya. Pandai sikit mak ya. Menolak jo mak ya. Mak lancung melampek kau putih. Iya. Mak bisa orang dikendali dia. Kini pernah panjang dia orang. Iya. Gunung. Yang jorong yang hilang tuh yang nama itu mak kabarnya mak. Hah? Kan ada jorong yang hilang di Linteh itu. Itu di Kampung Pili bawah lah. Oh Kampung Pili ya. Itu Kampung Pili bawah. Oh Kampung Pili ya. Berarti jalan Linteh utama itu bu. Itu dah masuk nak dia. Iya. Perlu orang duduk masuk nampak orang. Iya. Habis tidak ada jadi polemik. Gua kan buah hijau mah. Itu. Dapat tanah dijual. Ya ada kini tol dah tu. Iya. Gunung di Pandai Cikek di mana orang nolak. Iya. Orang sana nolak. Iya. Masih banyak mak. Dah kabarnya jorong Kota Baru kok dilewati tol Padang Bukit Tinggi. Ditolak. Oh ditolak memang seandainya tidak ditolak apa jorong itu kan ayo? Kan naik sebagian sawah kan naik. Oh berarti yang bagian di muka kan ayo sadonya. Jadi rumah-rumah gadang yang model ko yang kebanyakan itu yang nama itu mak. Enggak ditolak kan naik dari sekitar yang arena. Jadi kalau menurut emak mana rencak ditolak pada tidak ditolak mak? Menurut pendapat emak kan? Oh dapat tolak enggak deh. Ibu sayang sawah-sawah ibu sayang nyalon Tuhan. Iya. Itu ibu orang petani itu sado. Iya. Kabar-kabarnya ada pandam kuburan gaya yang kan naik ya. Intinya warga jorong Kota Baru Nagari Kubang Putih menolak trase tol yang melintas di pemukiman dan ladang atau sawah yang melintas mengarah ke sejumlah jorong lainnya di Nagari Kubang Putih. Jadi kita sudah dapatkan satu poin di Nagari Kubang Putih di jorong Kota Baru, yang mana jorong Kota Baru sudah dipastikan menolak trase tol yang melintas di jorongnya yang mengarah ke jorong lainnya. Nah di sini kita sampai di jembatan Gobah kalau tidak salah. Jadi jembatan Gobah ini batas jorong Kota Baru dengan jorong Bulaan Kamba di Nagari Kubang Putih, dan jorong Kota Baru dengan jorong lainnya yang arah ke depan kita agak terpisah, agak jarak, dan dibatasi sungai yang baru saja kita lewati atau Ngarai Raki kalau tidak salah. Nah jorong Kota Baru kita tinggalkan dan kita sudah mendapatkan poinnya bahwasanya warga jorong Kota Baru Nagari Kubang Putih menolak trase tol yang melintas di pemukiman dan persawahan. Dan kita masuk di jorong Bulaan Kamba. Nah inilah rekan-rekan Senak Minang, kita sudah masuk di jorong Bulaan Kamba Nagari Kubang Putih yang mengarah ke jorong Balayake. Karena di Nagari Kubang Putih ini terdapat 14 jorong. Insya Allah ke 14 jorongnya akan kita kelilingi dan kita akan mencari tahu penyebab atau alasan kenapa warga atau sejumlah jorongnya menolak trase tol yang melintasi sejumlah kawasan di Nagari Kubang Putih ini. Jadi kita sudah masuk di jorong Bulaan Kamba Nagari Kubang Putih. Nah kita akan coba tanya dulu yang bapak ini. Kita akan tanya rekan-rekan Senak Minang.
Iya. Dari Pangkal itu dulu lurus, itu baru bisa. Iya. Nah, Pangkal lepas sikit. Iya. Orang panjang. Iya. Di Gunung tu lurus tu dulu. Lepas itu baru pada sikit. Lepas pada sikit baru. Iya. Baru kau putih. Kau malam lempek cuma kau putih. Dia nanti tidak selesai. Iya. Tapi dia orang gunung kan orang panjang selesai. Iya. Hah? Pandai sikit mak ya. Menolak jo mak ya. Mak lancung lempek kau putih. Iya. Mak bisa orang dikendali sudah. Nah, kini orang panjang dia orang. Iya. Gunung. Yang jorong yang hilang tuh yang nama itu mak kabarnya mak. Hah? Kan ada jorong yang hilang di Linteh itu. Itu di Kampung Pilih bawah lah. Oh Kampung Pilih ya. Itu Kampung Pilih bawah. Oh Kampung Pilih ya. Berarti jalan Linteh utama tu bu. Itu dah masuk nak beraya. Iya. Perlu orang duduk masuk nampak orang. Iya. Iya kadang-kadang masyarakat Minang kan banyak yang merantau kan. Kadang-kadang ini melihat lo jorong-jorong kampungnya kan. Kadang-kadang mata tan nampak lo rumahnya sekilih di. Lapis tidak ada jadi polemik. Awak memang yo keliling-keliling nagari kan. Di mana jorong yang ada di nagari awak kan. Jadi kamera aktif ni. alai. Kadang-kadang yo masyarakat itu banyak merantau kan. Hanya ingin balik kampungnya. Di mana kampungnya bala bantu kampung nang kini ya. Adalah batau ndak do pulang ya. Sangga itu ya. Tu. Lapis centang biru lah. Ya. Itu masuk itu ni. Lah. Ama atarekam baru mak. Alun, ha? Amarekam baru. Mereka aku kan. Itu. Buah dulu mah. Itu. Dapat tanah dijual. Ya, dulu kini tol dah tu. Iya. Gunung di Pandai Cikek di mana orang nolak. Iya. Orang memang datang betul orang mana. Tu sawah di bawah ada sawah ikan naik ke bawahnya kan. Iya. Masih banyak mak. Dah. Jadi mak. Mak, mesti mak. Itulah rekan-rekan Nusa Minang, salah satu warga kita di Jorong Bulaan Kamba, yang mana juga berpendapat tidak menginginkan jorongnya atau jorong lainnya di Nagari Kubang Putih ini dilintasi trase tol. Perdebatan mengenai pembangunan jalan tol Padang Bukit Tinggi selama ini kerap dikaitkan dengan penolakan masyarakat terhadap proyek tersebut. Namun bukan demikian adanya. Bahkan gambaran yang berbeda. Masyarakat dinilai tidak menolak kehadiran jalan tol, namun lebih mempertanyakan penentuan trase yang melintasi tanah ulayat ketika masih tersedia alternatif jalan lain. Jadi 7 nagari yang terdapat di Kecamatan Bandung Ampu ini, 4 nagari menolak terhadap pembangunan tol, yakni Nagari Bataga, Nagari Pandai Sikek, Nagari Ladang Laweh, dan Nagari Kubang Putih ini. Jadi ada sejumlah alasan kenapa masyarakat menolak trase tol yang melintasi di sejumlah beberapa nagari yang terdapat di Kabupaten Agam ini, seperti tergusurnya permukiman padat, lahan pertanian produktif, dan hingga sejumlah pandam perkuburan terkena dampak. Jadi selain itu, faktanya masyarakat baru mengetahui tanah dan lahan mereka masuk dalam trase tol beberapa bulan terakhir. Jadi sebelumnya masyarakat Kubang Putih ini pada umumnya tidak pernah mendapatkan informasi maupun sosialisasi mengenai rencana pembangunan trase tol yang melintas di sejumlah jorong yang terdapat di Nagari Kubang Putih ini dan sejumlah nagari lainnya yang terdapat di Kabupaten Agam. Pembangunan jalan tol Padang Bukit Tinggi sebagian melihatnya sebagai kebutuhan untuk mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan di sisi lain muncul kekhawatiran dari masyarakat adat terhadap dampaknya terhadap tanah ulayat dan kehidupan nagari. Sebagai akademi yang meneliti sistem transportasi dan perilaku perjalanan masyarakat, bahwa pembangunan infrastruktur selalu menuntut keseimbangan antara manfaat ekonomi, keadilan sosial, dan penerimaan masyarakat. Jadi jalan tol tidak hanya dibangun di atas perhitungan teknis dan finansial, ia juga melintasi ruang hidup masyarakat yang memiliki sejarah,
nilai budaya dan fungsi ekonomi yang tidak selalu dapat diukur dengan uang. Ada taman kanak-kanak di sini, di Jorong Bulaan Kamba. Nah, di sini terlihat satu rumah gadang di sebelah kiri dan rumah gadang di sebelah kanan yang kita meyakini usianya udah di atas 100 tahunan. Nah, ini masih berpenghuni. Yes. Nah, di sini di sebelah kiri juga ada bangunan rumah gadang yang kita meyakini usianya udah 1 abad ke atas di Jorong Bulaan Kamba. Nah, sampailah kita di simpang dan Jorong Bulaan Kamba kita tinggalkan dan kita masuk di Jorong Balai Akai. Nah, kita belok kiri di lintas jalan Kubang Putih. Jadi di sini ada pasar atau balai Akai yang keramaiannya tentunya hari Ahad atau hari Minggu. Dan nanti kita akan kelilingi juga jorong lainnya di Nagari Kubang Putih ini. Dan saat ini kita akan kelilingi jorong Balai Akai yang tentunya masih di Nagari Kubang Putih.